video kali ini saya akan membahas bab 13, yaitu Controlling Access to File. Jadi materi yang akan kita pelajari ada Basic Linux Permission, User Group Other, Change Ownership, dan lain-lain. 1. Basic Linux Permission. Apa itu Basic Linux Permission? Sebelumnya di sini saya akan memperlihatkan dulu apa itu permission. Langsung saja kita buka terminal. Di sini saya memiliki folder yaitu abc.txt dan dev.txt. Saya akan menggunakan ls-l untuk melihat detail dari setiap direktori dan file ini. Nah, di sini terdapat objek acak ataupun huruf yang dimana masing-masing ini memiliki arti ya. Dan kalau misalkan file itu depannya pasti tidak ada D. Jika direktori itu depannya ada D atau direktori. Lalu, apa maksud dari RWX? R artinya adalah read, yang berarti kita bisa melakukan read pada direktori ini. W adalah write, dan X adalah execute. Nah, apa maksud dari read, write, dan execute? Jadi, ketika teman-teman memiliki akses read pada suatu file, itu berarti teman-teman bisa mengopen atau membuka file tersebut. Dan jika teman-teman mempunyai akses read pada suatu direktori, berarti teman-teman bisa list direktori tersebut atau melihat isi dari direktori atau ls ya. Lalu jika teman-teman memiliki akses write pada file, berarti teman-teman bisa memodifikasi file tersebut, bisa mengubah, bisa menambahkan isi dan dari file tersebut. Jika teman-teman memiliki akses write pada direktori, berarti bisa melakukan penambahan direktori ataupun delete ya. Dan jika teman-teman memiliki akses execute pada file dan direktori, berarti teman-teman bisa merunning sebuah file dan bisa cd ke direktori atau masuk ke dalam direktori. 2. User Group Other. Kita masuk ke materi User Group Other. Dan di sini saya akan contohkan pada terminal dengan melihat detail dari setiap file dan juga direktori dengan ls-l. Nah, di sini terdapat objek-objek ataupun huruf. Nah, ini maksudnya adalah user. Jadi direktori ini adalah milik si usernya Vina. Lalu ini adalah grup. Jadi direktori desktop ini miliknya grup Vina. Jadi siapa saja yang ada pada grup Vina ini akan mendapatkan permission yang sama. Lalu apa maksud dari huruf-huruf ini? Kalau misalkan depannya D berarti itu direktori. Kalau depannya strip berarti file biasa bukan direktori. Di sini terdapat 3 bagian, di mana bagian awal adalah RWX, bagian kedua R-X, dan ketiga adalah R-X. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, RWX adalah read, write, dan execute. Dan yang pertama ini merupakan permission untuk user. Berarti user dan direktori ini bisa mendapatkan akses RWX. Nah, usernya apa? Usernya adalah Vina ini. Lalu bagian kedua R-X yaitu permission untuk grup. Lalu bagian ketiga R-X yaitu permission untuk other. Other adalah user yang dia bukan user Vina, bukan juga user yang di dalam grup. Maka siapa saja dia akan mendapatkan permission R-X. 3. Change Ownership. Di sini saya punya file abc.txt dan dev.txt. Mana jika lihat detailnya kedua file tersebut, hak kepemilikannya adalah user Vina atau user yang sekarang saya gunakan. Maka saya akan membuat file baru dengan nama, jika di
ls-l, maka file tersebut masih milik user Vina. Pada video kali ini kita akan coba membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file ini. Jadi nanti file ini bukan menjadi kepemilikan Vina lagi. Kita akan membuat user baru. Untuk membuat user baru, kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu ketikkan perintah sudo add user new owner. Enter. Lalu kita kasih password. Skip saja. Nah, sekarang user new owner sudah terbuat. Di sini saya masuk ke directory home, lalu ls. Kita masuk ke Vina lagi. Lalu ls-l. Kita akan membuat file dengan nama ownership. Ini dia kepemilikannya berubah menjadi user new owner. Caranya bagaimana? Kita masuk ke root terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau di user biasa itu nggak bisa, jadi harus ke root dulu. Caranya yaitu chown owner dan grupnya new owner. Sekarang kita lihat ls-l. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi untuk ownership.txt kepemilikannya sudah new owner dan grupnya juga sudah new owner. Di sini kita coba edit filenya. Lalu ctrl-x. Enter. Lalu cat ownership.txt. Nah, ini sudah bisa. Di sini bahwasanya hanya user owner saja yang hanya bisa melakukan perubahan karena di sini read and write. Dan untuk grup dia hanya bisa melakukan read saja, dan yang other juga hanya bisa melakukan read. 4. Change permission. Sebelumnya kita telah membuat ownership.txt menjadi milik user 2, yang mana dia untuk permissionnya baru rw-strip, lalu rstrip dan rstrip juga. Di video kali ini kita akan belajar mengubah permissionnya. Jadi di sini contoh saya akan membuat file baru. Permission.txt itu milik Vina dan grupnya Vina saja. Dan user Vina dia hanya bisa melakukan read dan write saja, tidak bisa melakukan execute. Dan grup Vina hanya bisa melakukan read dan tidak bisa melakukan write. Dan other juga hanya bisa melakukan read. Pada video kali ini kita akan mengubah permission.txt ini di bagian group, dia bisa melakukan write. Caranya adalah ketikkan chmod g+w lalu nama filenya permission.txt, yang mana maksudnya adalah kita mengganti permission pada grup. Kita akan menambahkan write. Nah, ini dia sudah berubah menjadi rw-strip. Saya akan menambahkan user new owner ke dalam grup Vina sehingga nantinya dia bisa mengakses permission.txt.
sudo usermod min a G besar Vina new owner. Jadi sekarang kita masuk ke dalam new owner, lalu masuk ke dalam Vina. Dan sekarang saya akan coba nano permission.txt. Lalu misal kita coba tulis angka 1, 2, dan 3. ctrlx y enter. Berarti sekarang kita bisa mendapatkan akses write. Nah, bagaimana jika akses write-nya saya hilangkan? Jadi saya akan masuk terlebih dahulu ke Vina ls min l. Saya akan coba untuk menghilangkan write pada permission. Jadi grup Vina dia tidak bisa mendapatkan akses untuk write. Perintahnya ada. Jadi maksudnya adalah kita menghilangkan permission write pada file permission.txt. Enter. Lalu lihat dengan ls min l. Oke, sudah hilang ya w-nya. Sekarang kita tes pada user new owner. Lalu coba nano permission dan unwritable. Kita tidak bisa mengubah apapun karena new owner ini berada pada grup Vina, sedangkan pada grup Vina itu tidak diizinkan untuk write pada file permission. Ini saya coba save. Lalu kita lihat ls min l. Pada permission txt pada grup dia tidak diizinkan untuk meng-write. Oke, sekian perubahan tentang change permission. Execute permission. Jadi permission execute itu ketika kita pada file berarti kita merunning file tersebut. Dan jika execute permission pada directory berarti kita bisa cd ke dalam directory tersebut. Jadi misal ada user yang mendapatkan permission execute, dia bisa melakukan running ke file dan dia juga bisa melakukan cd ke dalam directory. Nah, saya memiliki user Vina dan juga owner. Pada defaultnya seluruh user tidak akan bisa melakukan execute atau write ke dalam user Vina. Kita masuk ke user new owner terlebih dahulu. Lalu saya coba masuk ke dalam Vina. Maka permissionnya adalah denied. Kenapa? Karena pada bagian other ataupun group kita tidak diberikan permission execute sehingga kita tidak bisa masuk ataupun cd. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa masuk atau user lain bisa masuk ke dalam directory Vina? Kita masuk ke root dulu. Kita harus mengubah permissionnya dengan menambahkan permission execute. Kita juga akan menambahkan permission write ya sekalian, yaitu dengan chmod g plus x size. Jadi kita menambahkan permission execute pada bagian group user di user Vina. Dan juga menambahkan pada bagian other atau siapapun akan mendapatkan permission execute pada user Vina. Dan kita juga akan menambahkan permission write pada group. Lalu kita lihat ls min l. Maka siapapun bisa melakukan read, write, execute. Group dan other juga bisa melakukan read, write, dan execute. Jadi yang awalnya kita menggunakan user new owner, itu kita tidak bisa masuk atau tidak mendapatkan permission execute. Maka sekarang sudah bisa ya.
Lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Nah, di sini saya hilangkan terlebih dahulu permission execute pada other dan juga group. Masuk dulu ke home directory. Lalu berarti nanti other dan group tidak akan mendapatkan permission execute. Kita masuk dulu ke user Vina. Cd Vina slash. Jadi misal execute pada file itu kita hanya bisa melakukannya pada file berbasis shell atau dengan akhiran .sh. Jadi kita tidak bisa merunning file yang txt. Namun kita hanya bisa merunning pada file yang berbentuk sh atau shell. Di sini saya coba buat file sh. Dan di sini saya akan membuat sebuah script pada file c.sh ini. Maka perintahnya adalah co.2 hello world echo tanda petik 2 hello lalu ctrlx y enter. Di sini saya akan masuk ke dalam user new owner terlebih dahulu. Nah, untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sh ini, yaitu dengan perintah ./c.sh. Nah, permission denied ya, karena saya tidak memiliki permission untuk mengexecute sebuah directory. Nah, namun bagaimana jika saya menggunakan user Vina yang dia bisa mendapatkan permission untuk execute sebuah file? Nah, saya akan masuk ke Vina terlebih dahulu. Lalu saya akan coba untuk mengeksekusi file ini, yaitu dan perintah .c.sh. Masih permission denied. Kita coba ls-l. Di c.sh ternyata saya belum mendapatkan permission execute di user group maupun other, dan tidak bisa melakukan execute pada file c.sh. Maka saya akan masuk terlebih dahulu ke root untuk memberikan permissionnya. Lalu masuk lagi ke Vina dan coba eksekusi c.sh nya .c.sh. Maka berhasil hello world nya. Review Chmod. Sekarang kita akan mereview perintah ataupun komen Chmod yang kita gunakan pada materi sebelumnya, yang mana perintah Chmod ini digunakan untuk merubah permission. Jadi contoh di sini saya ls-l. Dengan perintah Chmod ini kita bisa merubah permission. Nah, di video sebelumnya itu kita sempat menggunakan definisi user ataupun group ataupun other. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan perintah chmod-nya u+r itu berarti kita menambahkan permission read pada user. Kalau w berarti menambahkan permission write, dan kalau x berarti menambahkan permission execute. Dan ingat-ingat kalau misalkan user itu ada di bagian awal. Kalau di desktop ini user sudah bisa read, write, dan execute. Dan kalau
di bagian group atau bagian kedua dia hanya bisa read dan execute saja. Kalau pada bagian write-nya dia strip seperti ini ya. Berarti kalau U berarti user, kalau G berarti group, dan kalau O berarti other. Dan kalau misalkan teman-teman ingin mengurangi atau menghilangkan permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan minus. Jadi misalkan chmod g-x dokumen. Jadi kita menghilangkan permission execute pada bagian group. Jadi R ini adalah read, kalau W itu write, kalau X itu execute, dan D yang paling di depan ini adalah directory. 7. Chmod dengan number. Pada materi sebelumnya kita hanya mengganti permission dengan chmod itu menggunakan huruf awalnya saja, seperti ingin mengubah grup ya. Seperti ingin mengubah grup ya G, kalau mengubah user ya U, kalau other O. Dan untuk permissionnya kita menggunakan R untuk read, W untuk write, dan X untuk execute. Pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan number, yang mana ini bisa memudahkan kita dalam memberikan permission. Oke, di sini saya akan memberikan definisinya dulu ya. Jadi kalian ingin memberikan permission execute, berarti angkanya 1. Kalau permissionnya write angkanya 2. Dan kalau permissionnya read angkanya 4. Oke, di sini saya akan membuat file dengan nama number permission.txt. Kita ls kita lihat number permission.txt. User hanya mendapatkan permission read dan write, dan untuk group dia hanya mendapatkan permission read saja, dan untuk other dia hanya mendapatkan akses read. Nah, di sini kita akan membuat user mendapatkan full access, read, write, dan juga execute. Dan untuk group dia mendapatkan read dan juga execute. Dan other dia akan mendapatkan read dan write. Jadi harusnya rwx, .rx dan rw seperti itu. Jadi perintahnya adalah chmod 756 number permission.txt. Kenapa dikatakan seperti ini? Apa maksud dari angka ini? Maksudnya adalah untuk angka yang pertama sendiri, yaitu mendefinisikan permission untuk user, dan untuk angka yang kedua permission untuk group, dan angka ketiga permission untuk other. Nah, kenapa 7? Karena saya ingin memberikan full access pada number permission.txt. Saya menambahkan atau mengkalkulasikan seluruh angka dari perintah ini atau permission ini, karena execute 1 lalu write 2 dan read 4 jika dijumlahkan sama dengan 7. Jadi jika kita memberikan number 7 pada suatu file, maka dia akan memberikan full access atau execute, write, dan juga read. Nah, lalu ini kenapa 3 pada bagian group? Jadi yang kedua adalah group, karena saya ingin memberikan permission execute dan juga read saja. Karena jika kita jumlahkan angka dari execute dan angka dari read adalah 5. Nah, lalu kenapa ini 6 pada other? Karena untuk other seperti yang saya katakan bahwa saya akan memberikan permission read dan juga write saja. Jadi saya menjumlahkan angkanya, karena read adalah 4 dan write adalah 2. Maka jika dijumlahkan menjadi 6. Ini saya enter. Maka nantinya number permission dia akan menjadi rwx, rx, dan rw. Saya ls
Dan betul ya, ini menjadi RWX. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan RWX ini pada user, sehingga user hanya bisa melakukan RW saja? Maka kita bisa merubah angkanya menggunakan perintah yang tadi. Namun kita merubah angka yang bagian depan atau yang bagian user. Jika kita ingin memberikan RW saja, maka kita bisa menjumlahkan angka read dan juga write, maka jadi 6, berarti 656. Harusnya nanti permission untuk usernya hanya read dan write. Kita ls dan benar ya, 8 CHON pada directory. Sebelum di materi sebelumnya kita menggunakan count CHOWN untuk mengubah kepemilikan ataupun ownership pada suatu file. Sekarang kita coba untuk mengubah kepemilikannya pada directory ya. Di sini saya sedang di user biasa, user awal saya, dan saya akan mencoba membuat suatu directory itu bernama dir1. Jika saya ls dir1, maka tidak ada apa-apa, maka saya akan masuk ke dalam dir1. Lalu membuat directory baru yaitu dengan mkdir dir2. Lalu saya akan membuat dir3 ke dalam dir2, yaitu mkdir dir2 dir3. Maka jika saya ls dir2 dan kalau saya ls min l, maka hak kepemilikan directory dir1 adalah milik user saya yang saya gunakan ini ya. Nah, kita akan buat hak kepemilikan itu akan menjadi milik user new owner yang sudah kita buat di materi sebelumnya. Saya masuk ke root, lalu jika saya masuk ke home directory, lalu saya ls, maka terdapat user new owner, yang mana dir1 ini milik Rivina, dan kita akan ganti kepemilikannya menjadi new owner. Masukkan perintah CHOWN, kita ls min l, pastinya kepemilikannya sudah berubah ke user new owner dan group new owner. Itu kita baru merubah dir1. Bagaimana jika kita masuk ke dalam dir1? Lalu ls. Nah, ini terdapat dir2 yang mana user dan grupnya masih milik Vina, bukan new owner. Kita bisa mengubahnya lagi dengan cara seperti tadi, tapi ada cara yang lebih cepat untuk mengubahnya, sehingga jika directory diubah kepemilikannya, maka isi dari directory tersebut akan langsung terubah. Di sini saya akan ubah lagi kepemilikannya yang tadinya new owner, saya akan ubah kembali ke Vina. Lalu ls, maka dia kembali menjadi milik Vina. Nah, cara untuk merubah sehingga isi dari dir1 ikut berubah hak kepemilikannya itu kita bisa mengubah CHOWN ls min l, dan dir1 sudah berubah menjadi new owner. Kita cd dir1 ls min l
dia milik new owner. Lalu cd dir2 ls pada dir3 ls min r l, maka kepemilikannya akan menjadi new owner juga. Jadi perintah min r tadi melambangkan rekursif. Jadi keseluruhan dalam direktori akan ikut berubah. 9. Chmod pada direktori. Sekarang kita akan coba untuk mengubah direktori pada permisinya. Di sini saya coba buat direktori baru dengan nama chmod test. Kita ls maka chmod test sudah terbuat. Kita ls min l maka chmod test kepemilikannya milik user Vina dan grup Vina. Kita akan coba untuk menghilangkan permission execute pada user, menambahkan permission write pada grup, begitu juga dengan yang order. Jadi ini untuk melatih kita dalam mengkonfigurasi permissionnya pada suatu file atau direktori. Masuk ke root terlebih dahulu. chmod lalu menambahkan write pada grup sehingga grupnya nanti bisa melakukan write chmod. Begitu juga dengan yang order. Lalu ls min l maka dia langsung berubah ya, user tidak bisa execute, lalu grup dan order bisa melakukan write.